Kalau presidennya cerdas, itu pasti tidak akan merubah kebijakan. Dilakukan perpindahan IKN ini kan sebenarnya kebijakan resim sebelumnya, mulai dari presiden pertama. Argumen saya selalu mencari orang yang berbeda pendapat, kemudian kita saling mencerahkan. Untuk sampai hari ini, tidak ada satupun angel pertanyaan yang membuat kita bisa membatalkan. Sebenarnya sekarang itu bukan lagi berbicara jadi tidak pindah atau tidak. Tapi sekarang sudah dalam tahapan pembangunan. IKN Nusantara itu ada sebuah cita-cita sebagai kota kebanggaan dunia masa depan. Bukan kebanggaan Indonesia aja. Itu pertama kalinya dunia ada kota dilingkupi hutan. Menyimbolkan smart city ke depan. Halo sahabat Tuki, bagaimana kabar sahabat Tuki? Saya harap sahabat Tuki bugar, sehat, dan penting jangan lupa bahagia. Sahabat Tuki, malam ini CJS kembali menampilkan salah satu toko IKN yang termasuk toko yang awal mula mengawal isu IKN, yaitu Dr. Isradi Sena. Selamat malam Pak Isradi. Malam Pak Dr. Supa. Makasih. CJS mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Isradi untuk selalu bisa tampil di podcast CJS ini. Pemirsa, minggu lalu kita menampilkan Dr. Isradi untuk membicarakan hal yang fundamental tentang IKN, berkenaan dengan undang-undangnya, terus segi politiknya, dan aspek-aspek lain berkenaan dengan IKN. Tentu malam ini kita akan mengembangkan lagi wacana kita, perbincangan kita, diskusi kita tentang IKN, tentang bagaimana progres IKN hari ini. Tetapi sebelum itu, sekali lagi kita ingin meyakinkan masyarakat atau mendengarkan bagaimana pendapat Pak Isradi ini bahwa jaminan keterlanjutan IKN ini tidak bisa lagi diganggu gugat meski misalnya ada pergantian rezim. Silahkan Pak Isradi. Kira-kira pergantian rezim itu tidak akan mengubah apa-apa tentang pembangunan IKN. Bagaimana pendapatnya Bang Isradi? Iya, kalau saya sih meyakini kalau presidennya cerdas, itu pasti tidak akan merubah kebijakan. Karena apa yang dilakukan perpindahan IKN ini kan sebenarnya kebijakan resim sebelumnya, mulai dari presiden pertama, ya kan. Orang masih banyak menganggap bahwa ini kebijakan Jokowi. Padahal kalau kita mau lihat sejarahnya, ini sejak zaman Bung Karno. Jadi Bung Karno itu entah punya intuisi politik atau mistik apa, dia berpikir bahwa Indonesia ini yang ideal ibu kotanya di tengah Indonesia. Yang kemudian sekarang yang di Sepaku, kalau ditarik garis dari Sabang sampai Merauke, itu pas di tengah. Itu satu. Terus yang kedua, Pak Harto itu sudah siapkan juga untuk pindahkan ibu kota. Ya, begitu juga Pak SBY. Kalau keduanya masih ada di Pulau Jawa. Kalau Pak Harto di Pulau Jawa, Pak SBY bisa di luar Jawa, bisa di Pulau Jawa. Tapi pada prinsipnya semuanya ingin pindah. Betul. Nah, setelah dikaji secara mendalam semua aspek-aspek, akhirnya Pak Jokowi menyimpulkan keinginan dari semua petinggi, mulai dari Bung Karno untuk memindahkan IKN, mengeksekusi. Ya, jadi karena ini pemikiran dari setiap pemimpin, kemudian dari pemikiran yang sangat matang dan mendalam, kemudian sudah dikaji secara ekonomi, sosial, politik, budaya, ya. Jadi ini kajiannya mendalam sudah semua. Lalu diambil kesimpulan harus dipindahkan. Terus juga pemindahan itu suatu yang tidak dilakukan, harus dilakukan. Ya, saya sudah singgung minggu lalu bahwa urgensinya
Jakarta ini kan the sinking city. Ya. Jakarta ini Kota. polusi terburuk. Ah. Jakarta ini kalau kita lihat kerugian akibat polusi, macet dan banjir 50 sampai 60-an triliun. Jakarta ini kalau lihat dari segi ekonomi itu kan hampir semua orang Indonesia ke sana. Sementara daerah lain kurang. Jakarta dan Jawa ini secara konsentrasi penduduk terlalu banyak. Makanya di awal itu bahwa pemerataan ekonomi harus dilakukan dan salah satunya kita harus membuat epicentrum baru bagi perkembangan ekonomi. Kita butuh keadilan. Selama ini Indonesia Barat saja maju, maka dicari cara di Indonesia Timur, ya kan? Sudah pernah di Indonesia Timur di mana ibu kota kira-kira? Sulawesi Barat pernah muncul. Akhirnya dari kajian gempa, kajian jangka panjang dan sustainability, itu IKN yang ada sekarang. Jadi sehingga saya kebetulan kalau dari segi referensi saya sebelum IKN dipindahkan saya baca banyak referensi. Kemudian dari segi praktek saya hampir tiap hari di sana. Kemudian dari segi asosiasi banyak berdiskusi. Dari segi argumen saya selalu mencari orang yang berbeda pendapat. Kemudian kita saling mencerahkan. Dan akhirnya kami meyakini untuk sampai hari ini tidak ada satupun angel pertanyaan yang membuat kita bisa membatalkan. Karena mau bicara tidak ada uang, itu sudah selesai. Buktinya sekarang sudah progres pembangunan. Mau bicara merusak lingkungan, itu sudah salah. Karena di sini untuk memperbaiki lingkungan dari 50% menjadi 75%. Dari angel-angel apalagi misalnya mubasir kan tidak mungkin. Terus belum saatnya saat ini memang kan IKN ini 100 tahun Indonesia merdeka, sehingga asumsinya 5 tahun pembangunan di 2045. Jadi ada biasa yang bilang, oh ini bukan saatnya, masih banyak kepentingan rakyat yang harus dipikirkan. Sebenarnya tidak ada yang berubah, semua kepentingan rakyat dipikirkan, COVID tetap dipikirkan, yang dilakukan hanya pergeseran konsentrasi pembangunan. Oke, saya kira kita lanjut ke tahapan berikutnya tentang saya kira pemirsa CJS menginginkan laporan pandangan mata atau kesaksian langsung dari Pak Isradi ini terkait progres pembangunan IKN ini supaya masyarakat yakin bahwa betul-betul pembangunan IKN terus berlanjut dari hari ke hari, tidak ada program yang tidak terlaksana. Oke, siap. Ya, jadi sebelum itu saya supaya dianggap kompeten untuk bicara, jadi saya ini kan sebelum IKN sudah berkiprah, kan? Setelah IKN berkiprah lagi dan sempat menjadi anggota tim transisi otorita IKN, jadi semacam tim ahli, jadi, nah di situ saya lihat, jadi kalau orang berbicara, sebenarnya sekarang itu bukan lagi berbicara jadi tidak pindah atau tidak. Tapi sekarang sudah dalam tahapan pembangunan. Kalau bicara progresnya, saat ini untuk tahun 2022-2023, karena 2022-2024 itu tahap pertama. Nah, berdasarkan catatan, itu dicatat kita membutuhkan sekitar 43 triliun rupiah. Dan itu sudah dilakukan dan sudah dianggarkan, kan. Di tahun 2022, kalau saya nggak salah, sudah dianggarkan sekitar 5,3 triliun. Dan pada saat itu kontrak pertama yang dilakukan itu di tanggal 29 Agustus 2022, kan. Kebetulan yang nangani semua ini Kementerian PUPR. Dan progres yang saya bisa sampaikan yang sudah hampir selesai hari ini, mulai dari jadi IKN, pembangunan IKN ini ada 2, yang existing, yang misalnya sebelum IKN dipindahkan sudah ada yang dibangun, yang kebetulan satu bendungan Sepaku Semoy, itu untuk menyuplai air yang ada di IKN. Jadi dipastikan dulu bahwa air di IKN itu aman untuk menjawab pertanyaan orang. Kenapa di Kalimantan sementara air tidak ada? Itu sudah diantisipasi dan sekarang itu selesai 80%. Dalam waktu dekat sudah selesai secara keseluruhan. Itu bendungan Sepaku Semoy. Yang kedua untuk menambah, untuk menjamin air ada namanya intake Sepaku. Kan? Oke.
Terus yang ketiga, karena ini adalah proyek besar, itu dibuat hunian pekerja konstruksi. Oh. Hunian pekerja konstruksi itu secara kontrak dimulai 29 Agustus ya, di bulan Agustus 2022 dan di Februari ini insya Allah selesai. Saya sempat ke sana. Hunian pekerja konstruksi itu kalau saya tidak salah anggarannya sekitar 568 miliar. Itu proyek sudah selesai itu. Jadi yang kerjakan itu KSO dikarya dengan Wika, Wijaya Karya, Wika ya. Dan kalau dari segi presentasi itu sudah 98%. Ya kan itu bisa menampung 16.000 pekerja. Jadi nanti di IKN karena konteksnya internasional itu bukan kayak bedeng-bedeng tempat-tempat pekerja konstruksi itu. Kerja konstruksinya layak. Jadi memanusiakan manusia. Dan itu sudah selesai. Dikerjakan 4-5 bulan saja. Itu sudah 22 tower. 4 lantai. Saya terakhir di 2 minggu lalu bersama Persatuan Insinyur Indonesia berkunjung ke sana. Oke. Terus yang dibangun lagi itu infrastruktur dasar, ya kan? Infrastruktur dasar itu jalan yang akan dibangun ibu kota. Ada namanya Jalan Lingkar. Jalan Lingkar 1, 2, 3 dan 4. Yang 4 dalam proses penyelesaian, yang 1, 2, 3 dalam tahap handover, hampir selesai. Jadi terus ada lagi namanya Jalan Sumbu Kebangsaan. Itu sudah dibangun juga. Itu nanti menghubungkan istana dengan titik nol. Ya? Oke. Terus yang dibangun lagi kawasan istana negara. Istana ini sudah selesai desainnya. Terus yang kedua sudah pembersihan. Ya, jadi malah sekarang sudah ada piling yang dibangun dan itu progres terus. Jadi sudah terus yang mengerjakan sudah ada juga, yang memenangkan tender sudah ada juga. Jadi tahapan pembangunan dan itu diprediksi di akhir 2023 itu selesai sekitar 60%. Dan itu menurut saya akan menjadi istana paling indah di dunia. Oh, paling indah ya. Ya, oke. Terus yang lagi dibangun juga 4 kementerian. Jadi yang pertama itu Kemenko 1, Kemenko 2, Kemenko 3, jadi Kemenko Marves, SDM dan lain-lain ya. Perekonomian itu sudah. Kemudian sekarang kawasan pembangunan ASN, terus TNI, Polri itu dibangun semua. Kemudian ada dari banyak tol yang rencana dibangun sekarang progres 3. 3 tol itu masuk di segmen 3A, segmen 3B dan segmen 5 kalau saya tidak salah ya. Nah itu dalam proses pembangunan semua sudah ada pemenangnya. Sudah ada pemenangnya. Tinggal sekarang desain itu divalidasi dengan misalnya kayak gini. Kalau misalnya tolnya, kita ini kan dari tolnya itu diambil dari kilometer 11 tol Balikpapan Samarinda yang kemudian dihubungkan jadi yang tol 1 itu dari Karangjoang ke Karyangau. Kemudian segmen 3B itu dari Karyangau ke Simpang Tempadung, yang ketiga dari Simpang Tempadung ke Pulau Balang. Itu sudah dalam tahap penyelesaian. Yang 3A yang dalam progres dipastikan bahwa jembatan penghubung itu bisa dilewati kapal. Terus yang kedua tidak mengganggu satwa. Kita juga lagi persiapkan tol bawah laut. Itu yang pertama kalinya di Indonesia itu. Jadi saya kebetulan pernah di Swedia, pernah di luar negeri, itu memang ada semacam tol penghubung yang di bawah laut itu yang bisa kalau di luar negeri biasa dari satu negara ke negara lain karena dekatan. Ini nanti penghubung ke IKN. Ke IKN ya? Iya. Tol bawah laut itu. Tol bawah laut. Start dari mana itu? Dari Balikpapan. Oh, Balikpapan. Balikpapan. Iya. Itu lagi disiapkan dan itu akan menjadi yang pertama di Indonesia. Yang pertama di Indonesia. Iya. Jadi kira-kira perencanaannya tahun 2024 Agustus itu akan dijadikan sebagai peresmian IKN. Ya, jadi upacara IKN istilahnya upacara IKN. Ya. Kira-kira bisa terlaksana ya? Bisa ya? Bisa. Jadi tahun lalu saja kita sudah upacara di titik nol itu. Saya kebetulan ikut upacara waktu itu. Kalau lihat teknologi sekarang itu bisa selesai, apalagi uangnya sudah ada kan. Dengan dilengkapi dengan bangunan istana yang sudah. Bangunan istana itu kalau di saat 2024 itu hitungan saya itu selesai 70-80%. 70-80%. Iya. Dan ini kita lihat aja nanti di sekitar bulan 6, bulan 7 itu progresnya luar biasa. Karena ini biasa kalau minggu ini kita ke sana, minggu depan sudah
sudah kencang pertambahannya gitu. Jadi memang pembangunan dari hari ke hari atau minggu ke minggu itu memang berjalan terus. Ah, ya, Pertama karena memang anggaran sudah ada. ya. Jadi kan ini kayak misalnya kemarin 5,3 triliun di 2022. Sekarang dia 2023 misalnya 23 triliun itu siap semua. Dana siap semua tanpa yang seperti digambar-gambarkan selama ini akan pinjam kemana-mana. Malah investor sudah banyak. Oh, investor juga sudah banyak. Sudah banyak. Hanya kan itu orang kadang-kadang bilang ini investornya lari itu kan dia lihat dulu karena kan konteks untuk membangun itu kita prioritas dulu di kawasan inti pusat pemerintahan. Tapi kapan istana terlihat terbangun, insya Allah yang luar biasa. Ini saja baru dia lihat progres sedikit. Orang yang mengajukan keinginan untuk berinvestasi itu kalau saya tidak salah sampai 100 pihak yang gitu. Bahkan sekarang untuk pembangunan rumah ASN dan lain-lain sudah ada yang pingin. Malah yang dari luar negeri sudah ada, dari Korea kalau saya tidak salah. Jadi lancar-lancar aja. Karena apa? Tidak ada yang diberatkan dari segi pembangunan. Itu kan 20% hanya secara nasional. Dan itu kalau dibandingkan dengan proyek-proyek nasional itu sedikit. Hanya kan saya heran Balikpapan Kaltim ini dihebohkan luar biasa, sementara kan proyek-proyek lain itu luar biasa, ya kan? Saya ngasih contoh tol Balikpapan, tol Petarani yang 4,3 kilometer itu kan makan biaya sekitar 2,2 triliun. Kalau misalnya dibandingkan dengan istana yang akan dibangun kan sekitar biaya sekitar itu juga. Dan yang paling penting yang orang tahu bahwa kita itu sebenarnya kalau bicara istana belum punya kebanggaan nasional. Belum punya istana sama sekali. Istana yang dipakai presiden sekarang simbol kolonialisme di sana kan. Di sana kan banyak dulu raja tertunduk malu di situ. Iya kan. Jadi karena kita belum pernah punya istana dan kebetulan secara aspek safety yang paling safety di Kalimantan Timur makanya dibangun. Kalau yang safety di Sulawesi akan dibangun di Sulawesi. Jadi ini bukan persoalan Kalimantan. Kalau safe di Jawa akan dibangun di Jawa karena lebih efektif. Hanya kebetulan yang pakai safe, yang paling heterogen, yang paling sesuai dengan visi, karena visi pembangunan IKN ini ada 3. Yang pertama visinya itu kota dunia untuk semua. Kemudian tujuannya kota dunia yang berkelanjutan. Kota dunia berkelanjutan ini dipastikan bahwa kota ini kota yang berpihak kepada alam, ya kan, kota hutan dan lain-lain. Terus simbol identitas nasional. Terus satu lagi pusat penggerak ekonomi nasional Indonesia ke depan. Jadi dibuka di sini karena ingin membangun ekonomi baik secara progresif maupun secara pemerataan itu. Jadi kira-kira apa penyebabnya menurut katakanlah analisa Pak Isradi, manakala ada pihak-pihak yang bersuara tanda kutip sumbang lah atau negatif terhadap pembangunan IKN ini, sementara tadi disebutkan data kalau lihat dari dukungan budget malah tidak seberapa kalau dibandingkan dengan beberapa pembangunan yang telah dilakukan. Kira-kira kenapa ada teriakan-teriakan yang negatif terhadap pembangunan IKN ini? Ya, jadi sebenarnya hanya pertama kalau menurut saya dia belum baca secara keseluruhan rencana pembangunan IKN seperti apa. Jadi di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 62, 63, 64, 65 itu sebenarnya secara spesifik ada semua. Sebenarnya ketika bertanya kalau dia baca itu di situ ada jawabannya semua. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mengkoleksi semua pertanyaan yang bersifat negatif. Tapi sampai hari ini saya tidak melihat satu angel yang menolak. Hampir semua menyatakan membangun IKN saya tidak menolak. Kan misalnya yang pertama uangnya dari mana. Kemudian kita harus perhatikan dong masalah kerakyatan dulu. Padahal waktu itu memang uangnya dari mana itu di pikirannya berpikir 446 triliun. Padahal secara APBN kan itu sekitar 20% saja atau sekitar 89 sampai 100 triliun. Saya kasih
bayangan-bayangan untuk konsep pembangunan. Kalau misalnya kalau di Balikpapan ada pembangunan Grand City itu kota mandiri sama misalnya di BSD Jakarta Serpong, kan, ya Serpong. Itu kan kalau lihat indah sekali, tapi itu kan yang bangun siapa? Apakah pemerintah? Kan swasta. Ya, itu yang akan terjadi seperti yang bangun mal-mal kan swasta. Jadi itulah progres pembangunan itu makanya pemerintah itu memancing saja. Jadi dulu yang ada yang bilang uangnya dari mana itu tuntas manakala dijelaskan bahwa berdasarkan undang-undang itu untuk 100 tahun ke depan. Ya kan. Ini bukan selesai tahun 2024. Jadi di awal-awal itu mereka masih berasumsi 2024 selesai itu pembangunan IKN. Terus yang kedua yang saya sempat koleksi semua, saya mencari memang yang bilang merusak hutan. Nah ini kalau dia tahu yang sesungguhnya yang terjadi di IKN itu sebenarnya memperbaiki lingkungan, ya kan, memperbaiki lingkungan, memperbaiki hutan, itu selesaikan semua. Jadi dulu jangan bangun dulu ada COVID, itu kan sudah dituntaskan, COVID selesai. Pembangunan selesai. Karena ini kan hanya pergeseran pembangunan saja. Secara matematis begini, kalau ada anggaran PUPR misalnya 100 triliun yang untuk membangun Indonesia kan tidak ada salahnya misalnya 30% untuk membangun IKN. Dan itu kan haknya Kaltim. Dan ini pembangunan ini bukan untuk Kaltim tapi untuk Indonesia. Tidak ada. Saya mencari apa sih yang tidak ada satupun. Karena uang, buktinya sekarang kita tidak minjem. Oh tidak ya? Tidak minjem, ya itu jalan. Karena kan kita ada APBN setiap tahunnya itu. Malah makanya bukan apa istilahnya Pak Isra Nur berani menyatakan kasih saya kewenangan, saya akan bangun IKN itu. Iya kan, karena kan jadi contoh misalnya pembandingan nggak bangun istana. Pertanyaan sederhana, apa kita tidak pingin punya bangunan istana sendiri karya anak bangsa kemudian jadi kebanggaan. Nilainya misalnya hanya sekitar 2,2 triliun kemudian dilengkapi dengan botanical garden, sesuatu yang indah kan tidak salah. Dibandingkan hanya sama aja pembangunan infrastruktur IKN khususnya istana dengan tolnya Petarani. Ya kan? Apalagi misalnya kalau dibandingkan kalau saya tidak salah tol Trans Sumatera itu sekitar 55 triliun. Tapi ini kan untuk pembangunan Indonesia semua. Saya untuk IKN ini saya memposisikan diri sebagai aktivis. Jadi keberlanjutan aktivis sehingga saya akan bilang kalau itu bagus, kalau tidak. Hanya kebetulan saya mendalami hampir setiap saat dan ini saya punya buku. Setiap ada pertanyaan ini buku modelnya semacam informatif kemudian solutif. Misalnya kayak kemarin ada di koran, ya kan? Misalnya, ini jembatan tol ini yang menghubungkan ke IKN akan dibangun, terus perhubungan misalnya protes itu terlalu rendah sehingga kapal tidak bisa dilewati. Saya sebagai seorang profesional yang punya tanggung jawab kepada negara, saya ingin menyumbangkan pikiran, makanya saya minggu lalu saya nulis judulnya pembangunan jembatan jangan mengganggu arus lalu lintas laut. Jadi menginformasikan dulu misalnya pembangunan, penting pembangunan tapi jangan menyesal jauh ke depan. Itu tugas aktivis dan tugas itu yang saya lakukan secara konsisten. Saya tidak peduli siapapun presidennya, tapi saya meyakini apa yang saya harus lakukan karena saya tinggal di sana. Saya waktu didirikan itu saya seorang ketua PII, saya seorang sekjen dekan teknik se-Indonesia, sehingga masa semua harus diam. Misalnya kayak ini juga akan datang 16.000 pekerja, kemudian ada yang protes akan tolak 16.000 pekerja. Saya wajib mencerahkan bahwa 16.000 pekerja itu untuk IKN. Kalau dibilang pekerjakan pekerja lokal, saya harus bilang ini Kementeri Disnaker setempat harus mengoptimalkan karena dia punya tugas mencari orang yang belum bekerja untuk dipekerjakan ke sana. Coba bayangkan kalau tidak ada orang yang memposisikan dirinya seperti saya. Itu susahnya. Itulah yang saya posisikan dan inilah bukunya dan ini akan tertulis terus saya kalau saya hidup sampai 2045 akan saya tulis terus karena saya akan merespon
secara independen, bukan secara sikap oportunis terkait apa yang harus dilakukan. Iya kan? Okay. Jadi kalau misalnya kemarin minggu lalu kita diskusi, oh ini uangnya itu saya harus segera menulis, saya harus menguraikan, saya harus mencerahkan. Jadi apa yang saya lakukan terkait IKN ini itu terkait kewajiban saya sebagai seorang aktivis, sebagai seorang warga negara, dan sebagai orang yang menganggap ini sebagai amal jariah. Saya sangat meyakini IKN ini untuk kepentingan anak bangsa ke depan, untuk kemajuan bangsa ke depan, untuk keseimbangan antara pembangunan Barat dan Timur, untuk keseimbangan pembangunan Pulau Indonesia. Kalimantan itu kaya. Jadi IKN ini akan men-trigger pembangunan infrastruktur. Ya kan hanya Trans Sumatera sudah ada, Trans Jawa sudah ada, kan kita yang Trans Kalimantan belum ada, Trans Sulawesi belum ada. Ya, keretanya Sumatera ada, keretanya Jawa ada, keretanya Kalimantan dan Sulawesi kan terlambat. Inilah yang men-trigger, dan hanya ini kalau menurut saya betul-betul adalah pemerataan ekonomi, pemerataan politik. Dan jujur saja saya mau sampaikan IKN ini bukan proyek Pak Jokowi, tapi proyek pemimpin Indonesia dari masa ke masa. Jadi makanya saya bilang jangan ada yang munah. Munah itu munafik. Ya kan maksudnya kayak gini. Di zamannya dia berkuasa, dia kan harus menjelaskan. Kan dia akan pindahkan dulu, artinya apa? Jakarta sumpek. Kalau seandainya misalnya pas di Jawa Timur hanya ketika misalnya bicara Ring of Fire, itu kebetulan aja Kalimantan gitu. Kebetulan Kalimantan. Dan Kalimantan ini perlu diperkuat. Kalau tidak ada IKN itu mudah nanti orang asing lewat sana. Bangsa kaya loh kaya di situ. Kalau IKN ada maka kekayaan Kaltim bisa dioptimalkan. Ya kan apa? Brunei saja itu kalau kekayaannya Brunei dengan Kutai ya sedikit saja Kutai itu masih lebih kaya Kutai. Iya. Jadi kayak seandainya misalnya ini bukan kita seandainya misalnya kayak Kutai berdiri sendiri, Pasir berdiri sini, itu bisa kayak Brunei. Hanya sekarang inilah momentumnya untuk membangun, khususnya Indonesia Timur. Indonesia Timur ini harus dibangun. Ya kan apalagi ada kesejarahan Indonesia Barat, Indonesia Timur. Harus sama-sama sejahtera. Berbahaya ke depan kalau semua penduduk berpusat di Jawa. Jawa itu dikenal sebagai tanah yang subur. Jangan sampai semua tanah yang subur itu jadi bangunan. Sekali lagi IKN Nusantara ini dalam perspektif saya adalah amal jariah yang mesti diperjuangkan setiap langkah dan setiap napas. Tadi sudah disampaikan bahwa masalah finansial keuangan itu murni dari uang negara kita. Tidak ada keterkaitan atau dalam hal ini pinjaman hutang. Iya, jadi kan ini di peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022 itu jelas sekali kan. Skema pembiayaan itu ada macam-macam. Jadi skema APBN itu jadi APBN yang dipakai hanya 20%. 80% itu skemanya macam-macam, ada KPBU, ada investasi, macam-macam lah. Jadi di situ bebas artinya gitu. Dan ini IKN ini sangat-sangat luas. Sangat luas dibanding dengan Jakarta tidak ada apa-apanya. Kawasan inti pusat pemerintahan sekarang 671 hektar itu lebih luas dari Jakarta. Dan yang akan dibangun di IKN cuma 25%. Sisanya hutan. IKN ini sekedar gambaran juga bagi pemirsa ya. IKN Nusantara itu ada sebuah cita-cita sebagai kota kebanggaan dunia masa depan, bukan kebanggaan Indonesia aja. Untuk pertama kalinya kita, jadi ada satu istilah yang secara spesifik itu ala Indonesia, kota hutan. Jadi kota ini nanti akan dikelilingi hutan. Iya. Jadi untuk menyimbolkan bahwa Kalimantan itu tetap sebagai paru-paru dunia, ya kan. Terus bahwa untuk pertama kalinya dunia ada kota dilingkupi hutan, ya kan. Terus menyimbolkan smart city ke depan, yang kemudian saya dengan Persatuan Insinyur Indonesia, kemudian saya dengan Forum Dekantan Indonesia itu mencoba kita optimalkan sisi lautnya melalui konsep blue city dan blue economy, ya kan. Karena itu alur laut kepulauan Indonesia 2, ya kan. Di zaman alur laut kepulauan Indonesia 1, Selat Malaka itu membuat Singapura dan Malaysia luar biasa penghasilannya. Kalau itu kita optimalkan luar biasa, karena itu dilalui sama kapal-kapal internasional.
Dan kita tahu sendiri potensi laut kita yang luar biasa baik dari segi sumber daya maupun dari segi teknologi. Kalau itu dikembangkan itu super keren. Apalagi ibu kota itu berada di 3 negara, Brunei, kemudian Malaysia, ya kan. Ya, saya kira pertanyaan terakhir Bang Sadi untuk episode ini. Tadi disampaikan bahwa ini akan menjadi kota terbaik ya dari. Nah, apakah menuju buat kota yang terbaik itu menggunakan tenaga bangsa sendiri atau apakah ada tenaga ahli dari luar yang dipakai? Saya kira ini juga masyarakat ingin tahu bahwa yang menjadi penggerak pembangunan dari konstruksi di kota IKN ini betul-betul tenaga ahli Indonesia sendiri atau ada perpaduan dengan asing? Jadi untuk sementara pertama kalau kita bicara proyek di IKN itu sekarang yang menang kontraknya itu sama rata-rata BUMN konstruksi yang ada di Indonesia, dan tentu saja baik dari segi keahlian mau tenaga ahli maupun pekerja lokalnya adalah bangsa Indonesia sendiri. Jadi di hunian pekerja konstruksi itu disiapkan untuk 16.000 pekerja, ya kan. Nah, ada salah satu bagian tower di situ khusus untuk tenaga ahli dan tentunya tenaga ahli Indonesia. Nah, sebenarnya sekarang untuk konteks IKN itu kita tidak bicara lagi tenaga kerja internasional dan Indonesia. Tinggal yang kami anu sekarang tenaga kerja nasional dan tenaga kerja lokal. Jadi tinggal lokal dan nasional. Kami saya secara pribadi ini saya selalu bahasakan sebagai seorang aktivis dan yang selalu menyuarakan itu bahwa di tengah pembangunan infrastruktur harus ada pembangunan SDM. Pembangunan SDM ini kalau di buku ini ditulis bangun badannya bangun jiwanya, ya kan, karena pengalaman saya Jepang dan Rusia itu maju karena yang awal dia bangun itu orangnya. Nah inilah yang kita istilahkan, karena kan kalau pembangunan bicara Undang-Undang Dasar 45 itu kan satu memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia ya dan perdamaian abadi dan macam-macam. Jadi dengan demikian bahwa pembangunan sosial mesti dilakukan. Saya malah dalam satu usulan, ya ini kan ada proyek besar, ada yang triliunan, ya buatkanlah CSR. Nah kalau saya punya konsep, hendaknya orang-orang yang misalnya tanahnya dijadikan istilahnya lahan untuk membangun IKN itu diperhatikan, jangan berbasis aturan saja, misalnya harga tanah sekian diganti sekian. Saya menginginkan mereka dijamin hidupnya, dikasih beasiswa untuk anak-anaknya ke depan supaya SDM-nya kuat, karena SDM yang kuat itu akan membantu pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Apalagi itu kan IKN ini sebenarnya saya perlu sampaikan ke siapa-siapa bahwa ini untuk membangun peradaban baru. Jadi menyeimbangkan itu, saya berpikir membangun peradaban baru, kami memimpikan bahwa orang-orang di IKN nanti itu ketika misalnya bicara Jepang sebagai perbandingan, orangnya orang-orang jujur, orang cerdas, orang baik. Nah, itu dari sisi itu kan untuk apa membangun sebuah kota, sebuah negeri yang indah, kemudian orang-orangnya terlupakan. Itu yang selalu saya tekankan, dan dengan demikian saya mengawal seperti itu. Ya, sebagai aktivis ini tadi saya sudah bahasakan, ini saya anggap amal jariah. Saya anggap untuk kebaikan generasi ke depan. Saya tidak berpikir apakah saya di dalam atau di luar, tapi saya ikhlas untuk ini, karena saya lihat tidak semua orang memikirkan ini, ya kan. Makanya ya saya kebetulan aja ada di Kaltim, kemudian mengikuti perkembangannya, dan saya anggap ini keren. Ini ketika, jadi saya berpikir begini, ketika saya membangun IKN, saya membantu Bung Karno, saya membantu Pak Harto, saya membantu Pak SBY, saya membantu Bu Mega, kan ini Bu Mega kekuatan kepemimpinannya ini membuat IKN bisa. Saya membantu Pak Jokowi, saya membantu Pak Habibie dan membantu semuanya. Karena IKN siapa sih yang dirugikan? Nggak ada. Kalau misalnya masalah uang negara dibangun di sana,
Apa tidak malu sama Kaltim yang sumbangannya begitu banyak, dan itu kan untuk membangun orang Indonesia, ya kan? Kan itu kadang-kadang dia bilang, oh ini hambur-hamburkan duit negara. Itu kan bagaimana bisa menghamburkan duit negara kalau itu untuk membangun suatu kawasan untuk kepentingan Indonesia ke depan, yang memberi akses negeri tertinggal seperti Kalimantan dan Sulawesi, Papua untuk semakin maju, semakin intens. Sebuah kebijakan untuk menjadikan itu sentra ekonomi baru. Iya kan? Bagaimana bisa? Apa tega banget gitu? Terus apakah tega menyatakan merusak hutan, sementara di sana umumnya hutan tanaman industri yang kemudian 45.000 hektar itu dikelola secara independen. Apakah itu bukan suatu hal yang bagus? Jadi saya mau bahasakan IKN itu bagus untuk Indonesia, menunjang perekonomian nasional, memperbaiki lingkungan, iya kan? Nah, tugas kita jangan nonton saja, tugas kita mengkritisi, tapi berdasarkan kajian-kajian, bukan misalnya dengar sebentar terus langsung komentar, ya kan? Baca, dalami, dan insya Allah saya siap diundang dan berdebat dengan siapa saja terkait Ibu Kota Nusantara. Baik, pemirsa, saya kira diskusi kita pada kesempatan ini berujung pada akhir dari pertemuan, dan saya mau sampaikan bahwa kita akan beda buku nantinya kan. Oh ya, insya Allah kita akan beda buku pada seri. Jadi setiap orang nanti bisa buka, karena ini kan semua ada judulnya. Dia tinggal, ini bagaimana ini? Enak nanti diskusinya itu. Iya. Baik. Jadi sebagai simpulan dari diskusi kita malam ini, bahwa IKN ini adalah membangun peradaban baru. Peradaban baru itu tidak hanya membangun dari segi fisik, tapi juga membangun manusianya. Dan dari segi bangunan, menurut Bang Isradi akan menjadi bangunan yang terindah di dunia dengan konsep yang sangat modern dan juga sangat ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu himbauan Bang Isradi, mari kita bersama-sama memberikan kontribusi terhadap pembangunan IKN ini, karena itu adalah satu kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan identitasnya, menunjukkan jati diri bangsanya sebagai bangsa yang bermartabat. Jadi sekali lagi pemirsa, mewakili kru CJS mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bang Isradi untuk menjadi narasumber di CJS, dan insya Allah kita akan bertemu pada seri berikutnya, seri IKN. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.